apakah yang akan dibawakan? Kadera bisa mainin Cloud kalau mereka mau. Akhirnya. Oh, Granger dimainkan. Dan bahkan sebaliknya ini Cloud bisa di tangan dari Navi. Salah, dia butuh jamin ke arah belakang, atau enggak dia butuh damage per second. Atau mau bro, atau Nathan sebagai kata Om Hawa. Ini tergantung Om. Wah, tapi aku ngeliat ya, barisan buat Geek Fam ini kuat banget. Akhirnya juga ya. Yep. Ini ada Florinan loh yang masuk. Ini makin kuat lagi sih Ya, berarti. ini Freddy lebih strong ya buat di depan. Aku kira akan ada di tangan Baloyski tadinya kali ya. Tapi aku lumayan khawatir sama early game dari Geek Fam sih sebenarnya. Karena Florin kayak butuh waktu, Novaria juga defensifnya nggak terlalu bagus. It's okay, tapi kan mereka punya Granger. Ya berarti Yeah. bergantung banget sama Granger dan objektif dari Fredrin. Akhirnya juga mereka punya Novaria, jadi no problem untuk dari tim Geek Fam. Mereka punya initiate power juga. Cuma problemnya kalau mereka There's a nggak berhasil shining mungkin sheriff bahaya in banget. town. Clean Clay! keluar. Ya baru di buff Wow. juga. Ingat sekarang Clean ultimate-nya cuma 3 peluru ya, bukan 5 ya. Jangan dicari duanya kemana. Wah masalahnya, ini Clean ini kalau tembak ke Fredrin ini bahaya banget sih. Oke, Fredrin ya. Bakal sakit banget penetrasi kan yang dimiliki Wah. juga sama seorang Clean dan ya early. Ini juga biasanya dikuasai sih sama Clean. Tapi kita bakal lihat nanti dari masing-masing user apakah head to head di arah gold laner ini bisa dimenangkan oleh Navi. Alright, Om Bawa. Ada yang mau disampaikan? Good luck Evan. Kota Evan, Nevin. Ada yang mau disampaikan untuk di match pembuka kali ini? Pecahkan telurnya Navi. Oke, minggu ini berbeda. MPLA di season 15 XNBA. Mari kita menyaksikan pembuka match kali ini. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, ini dia untuk line of dan match pertama, game pertama juga dengan best of 3 series antara Geek Fam dan juga Navi yang sedang mengejar poin tapi dengan perpindahan atau banyaknya perubahan ya yang terjadi, salah satunya Cars dengan Hellos-nya ini akan jadi cukup menarik. Mampukah mereka menciptakan team fight yang solid? Karena sebenarnya menurut aku XP Chrome ini lumayan beda, tapi di satu sisi yang lain untuk team fight mereka punya peran yang lumayan mirip. Om. Ya apalagi XP yang sekarang kan biasanya dia jadi second roamer kan. Iya. Menit yang kelima beli item roam jadi otomatis ya bakal jadi roamer juga. Mungkin Cars lebih mempercepat semuanya aja. Jadi dia jadi roamer utamanya. Dan emblem yang kalau kita lihat sekarang, aku lebih penasaran buat duel di marksman ya. Ini sama, setuju banget aku juga. Sama-sama emblem assassin nih. Cuman aku lebih pengen melihat progress untuk Shive karena Glenn ini sakit, double shotnya juga di buff. Cuman satu nih, karena ditempel dengan Florin yang membuat akhirnya Cadera bakal bisa sustain di lane. Tapi nggak masalah Kadera sustain delay, tapi ini adalah harusnya di cover dengan pergerakan dari tim Navi, entah ke EXP ataupun ke arah mid lane. Jadi lebih kasar. Dan kalau lihat di sana damage-nya terlalu sakit, belum ada Death Sonata. Dan para pasukan dari tim Geek Fam, mereka mendapatkan keuntungan. Harusnya Steve tidak boleh maju terlalu depan. Dia harus tahu, pokingan damage-nya dari jauh juga udah cukup Om Awa. Yap. Dan ini yang kita mention tadi bagaimana recall mungkin dipaksakan untuk Shive sedangkan Cadera dia akan stay di lane. Akan Iya. selalu di heal dengan efek dari healnya si Florin ya. Wah ini udah nyaman banget sih harusnya buat Kadera sendiri. Wah, Dan gila. ya si V mau recall pun agak bimbang pada akhir ya. Karena ada platingan gold yang harus dia jaga. Tapi 3 menghadapi 2 pemain malah. Tapi Cars di depan sana, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi untungnya dengan ada Revitalize, dia nggak terlalu terburu-buru trigger. Tapi jujur ya, Heeh. Cars ini benar-benar sangat adaptif. Player yang bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Tapi jujur, gue ngelihat Cars adalah salah satu orang yang punya power atau insting nahan badan yang tinggi sih. Ya, dia rela berkorban ya. Yes. Rendah hati sekali ya. Iya, dia punya insting untuk, oke gue tahu gue akan tuker apa gitu loh. Ya, tapi ini cocok tidak, apalagi dengan Hylos kan yang dia mainkan. Dan surprisingly sekarang Navi yang justru bisa nge-secure karena turtle pertama. Oke, dengan satu turtle diamankan dan lihat platingan gold maksimal dari Kadera. Tidak ada cover sama sekali, Cars masih berada di level 3, masih terlalu jauh untuk bisa mengejar ke Kadera. Sedangkan dari seorang Baloyski, dia nggak terhentikan. Lihat, healingnya dari Cars. Bakal coba untuk melakukan sedikit poking damage terhadap seorang Baloyski. Wah. Nah, kayaknya that's it. Cuma bisa melakukan sedikit damage dari CV dan itu juga nggak akan terlalu lama. Lihat, dari Baloyski-nya memberikan seluruh source yang dia miliki terhadap seorang Kadera. Ya bakal di heal terus ada Soul juga dan kita punya talent prediction 4 versus 2 ya berarti. Ya, Nevin Mirko menuju ke arah Navi. Dan sebenarnya menuju ke arah Geek Fam. Tapi sekarang kita bakal lihat dulu nih, area tengah. Cars sudah mulai ke kanan. Tapi nampaknya Cars dengan keluar space yang mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk mempertahankan semuanya. Mencoba untuk absorb semua damage setelah diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Fam, tapi nampaknya masih belum berhasil. Menunggu waktu di mana Worshipful mampu melakukan sedikit dive in atau flanking menuju ke arah Ranger. Kapan Nevin pertanyaannya? Kalau kapan?
Kapan ya? Itu juga masih jadi pertanyaanku sih buat sekarang ya. Karena dari kedua belah tim jujur masih butuh waktu, butuh itemizations juga. Terutama dari, aku ngeliatnya dari Makers nih yang belum bisa berbuat banyak hingga detik ini. Dia udah ketinggalan level dan prioritas dari Geekfam kayaknya untuk game ini lebih ke arah God Laner ya. Mereka sangat-sangat pria untuk Tapi sana. Poloisky damage masih terlalu sakit. Apakah terkena damage? Tapi kan ke arah belakang itu bisa make it. Dan itu dia Washipal. Lagi gaming hampir saja mendapatkan 1 point kill. Tapi sayang sekali Elite Refine Beats belum menyala. Baru Rhythm of Joy kali ini yang bisa mendapatkan 1 damage besar dan memancing Poloisky dengan flickernya. Hampir saja kesetrum. Tapi ya itu dia. Almost sistem berima. Dan jangan lupakan bagaimana Navi juga ini nggak boleh untuk selesai team fight. Karena mereka bakal tercicil dengan efek-efek projectile yang dimiliki oleh Geekfam. Dengan Death Sonata, terus juga masih ada lagi damage yang diberikan dari Novaria. Wah iya dari Aboy lumayan ganggu juga Benar, ya. ada astral, benar, astralnya. Lantai pasti tapi lihat dari seorang Poloisky-nya sudah mulai menjadi Gak ada target. flicker Poloisky, masih bisa dipertahankan tapi lihat kan! Gagal mengeluarkan Glorious Meteor untuk kesekian kalinya dan Tsunami Slam from Cops berhasil mendapatkan 1 point kill, first blood yang sangat mahal. Wah. Karena di tangan Kadera mahalnya. Iya, dan itu kayaknya sebuah pancingan juga ya, seperti yang dilakukan oleh Poloisky, ngebuat mereka dapetin 1 poin eliminasi, tapi masih mungkin karena objektif yang kita kira akan dipegang sama Makers, ini dibalikin Navi yang justru sudah memegang 2 objektif turtle, ditukarkan dengan 1 outer turret aja di area top lane, Om. Iya. Ini cukup unggul sih untuk Geeknya ya. Karena meskipun mereka harus merelakan tadi dari turtle-nya juga, tapi mereka menekan. Yang dibuat gak jadi adalah gold laner. Yang berarti Shiva di sini tugasnya agak berat sekarang untuk bisa nanti masuk ke mid game. Tapi lihat gak, pasif banget loh gameplay mereka berdua. Yap. Bahkan Geekfam sekalipun ya, itu pasif sekali kalau yang saya lihat saat ini. Dan ini adalah menjadi debut Floyd di MPL Indonesia Season 15, terakhir kali muncul di Season 13. Lagi-lagi oleh Poloisky ketika Geek melawan Onyx. Oh, tapi waktu itu dikalahkan ya dari Geeknya sendiri, dan sekarang kembali lagi bertemu Cars. Glorious Pathway sudah dikeluarkan mencoba untuk menahan damage sama sana. Baik, Sai mencoba untuk mempertahankan damage, tapi nampaknya sana Glorious. Oh, a press for nothing, make it. Tidak ada satupun yang bisa terkena damage dengan maksimal. Glorious Pathway sudah menyelamatkan Cars, Glorious Pathway menyelamatkan para pasukan dari tim Navi, tapi lihat. Oh, wah, a press word for nothing. Iya, dan juga efek heal tadi sih yang mengacaukan segalanya ya. Setuju. Belum dari Florin, dari Baloi tadi, yang membuat akhirnya Navi harus recall juga mundur ke belakang. Ya, meskipun di satu sisi dari Navi juga sebenarnya punya Netherrealm ya, tapi ini efek yang kerasa beda banget karena lebih global dan damage apa itu? Yang masuk ke arah Poloisky. Yap. Sebenarnya lumayan menyakitkan gitu. Ghost Bursters tadi ya. Ya. Dan memang dibawakan juga dan top turret seharusnya akan dicabut untuk Navi. Mereka cukup unggul secara jumlah kuantitas 3. Ada di area top juga, tapi ada kurang Navi tetap. Karena Shiva-nya ini yang harus dijaga. Jangan sampai nanti Shiva masuk ke mid game, dia masih belum punya item juga. Tapi di sini ada satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Geek ya, di mana dia bisa memanfaatkan kalau Shiva ini menggunakan sosok dari Flicker, ya kan? Iya. Spellnya Flicker. Jadi kalau mau mereka memainkan dive in menuju ke arah seorang klub, ini possible sekali. Yap. Jadi masih ada chance gitu loh. Ya untuk Navi sendiri ya, mereka mengambil Faramis kan bukan tanpa alasan ya. Betul. Kayak kalau ada yang kena Tsunami Slam juga nanti bisa di cover dengan Netherrealm. Jadi Iya. masih bisa di-secure, nanti flickernya mungkin dipakai. Yang penting intinya jangan sampai X-Magic yang ketangkap dan Purify belum ready. Tapi sekarang agak berbeda nih, karena dari Geekfam yang justru udah mulai nge-setup ke area wardnya terlebih dahulu. Ada team fight sepertinya yang ingin dipancing oleh Geekfam terutama, karena keunggulan sampai ke angka 1200 ini yang dipegang sama Cadera, berarti udah bisa di-deliver dengan baik dan bakal diusir satu persatu. Oke, tapi mereka bakal coba untuk mancing karena NetherRealm itu kena X-Magic damage terlalu besar. Dan setia menahan NetherRealm untuk sosok dirinya sendiri, bahkan membuat dirinya harus tenggelam dalam damage yang besar dari Novaria. Meanwhile, terpaksa para pasukan dari tim Navi belum melakukan retribution setup, dan kali ini retribution dan perfect turtle digagalkan. Tsunami Slam! Sekarang Joy dan NetherRealm membuat para pasukan dari tim Navi memaksa untuk memberontak, tapi nampaknya Sport terlalu sakit. Sedangkan Kadera tidak terpenuhi dengan harta tata dan senjata. Rhapsody, Washipal, Wallace sekarang Ghost, still survive, membuat para pasukan dari tim Navi kali ini tidak ada pertukaran dan partner sama sekali. Kerugian yang sangat besar di tangan para pasukan dari tim Navi. Wow, ini dia satu perebutan atau team fight yang akhirnya bisa dimenangkan juga oleh Geekfam. Mereka bisa ngedapetin ke area turtle, dapetin eliminasi. Dan Aboy sih ini jadi satu pembuka team fight yang manis banget. Karena tembakan Astral Sphere-nya langsung connect dan menggunakan S-Magic. Ya itu dia, efek-efek dari projectile, Astral Sphere, Death Sonata juga Iya. yang selalu bisa mencicil kan. Dan Navi mereka nggak punya romer-romer tipe yang bisa nge-heal atau support. Jadi mau gak mau mereka hanya akan mengandalkan Revitalize dari Cars juga yang pastinya akan ada cooldown yang lama.
Iya, dan Twilight Armor ya yang langsung diamankan oleh Becky juga. Ngelihat memang burst damage-nya sebesar itu. Cadera yang udah pegang 2 poin kill, apalagi tadi Skybase juga udah di-take di awal. Dan target selanjutnya akan menuju ke arah outer threat di area mid lane. Jadi asal Eko ya. Ada hitbox yang diperbesar juga, tapi sepertinya tidak akan teruskan untuk Geek karena mereka juga sadar Iya. bagaimana positioning dari Cadera yang dibutuhkan. Tadi dia lagi ke bawah, jadi gak ada damage lebih. Iya, saya masih terlalu berbahaya. Ngelihat emang gold difference yang unggul ini semuanya, hampir semuanya ya, tadi ada di Cadera. Karena emang dari awal dikasih makan dengan platingan gold juga. Tapi untuk Navi nih, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Navi ya, mereka mungkin harus menunggu bagaimana Shiva menyelesaikan item juga. Iya. Ini mau gak mau ya, karena untuk dia juga pegang dengan Joy tadi. Oleh game insurance mereka harus mereka andalkan si kondisi kali ini. Karena untuk barisan depannya gampang di meltdown. Ada lihat Gold di depan sana, maka coba memancing dengan ada expediting dan para pasukan dari tim Navi. 1 poin kill didapatkan dari Rhythm of Joy. Tidak bisa merubah para pasukan dari tim Geek menjadi porak-poranda. Bahkan sebaliknya Make It masih berada di garis depan. Wow, bunyi apa itu? Itu kalau udah masuk ini ya. Iya, dia mau masuk Detik-detik detik akhir ya. terakhir. Oh, itu masuk ini injury time ceritanya. Iya. Oke. Kasih tahu dong Pak Produser, kita kan tak kaget juga loh saya. Oke, ini dari Geek Fam yang bakal coba untuk Retribution, konten. apakah didapat oleh seorang Mike Kid? Dan dapatkan lagi dan lagi. Para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan objektif bersuara menyelesaikan dari SPG, tapi nampaknya dari sosok seorang Baik Sai mencoba untuk melakukan zoning out, tapi damage-nya terlalu sakit dari seorang Kandera kan bisa dipedung. Meanwhile Mike Kid tertukar dengan Baik Sai. Tapi jujur, Make It kalau misalnya dia retributionnya kali ini sama sampai nanti Lord yang selanjutnya, Yep. itu objektif bisa tercuri Waduh. dan banget Ghost masuk terlalu dalam Tsunami Slam. Cara yang berbeda, tidak terlalu objektif menuju ke arah core, tapi menuju ke arah seorang high loss. Kayaknya nggak worth it banget gunain Tsunami Slam karena high loss. Iya, dan ternyata nggak ada follow up damage yang bisa mencapai ke arah eliminasi. Tapi harus ada satu passive turret yang tadi berhasil dipecahkan juga oleh Geek Fam dengan wave minion yang cukup banyak di area bottom lane. Masalahnya untuk Lord kali ini, mampukah mereka bisa ngedorong lagi nih dengan baik ngeliat dari atomizations-nya yang juga udah cukup ready. Ya, apalagi perbedaannya jauh banget ya dari Yep. kedua jungler ya, karena memang dari Geek tipikalnya yang harus defense juga. Sedangkan tadi kalau kita lihat, damage Shiva sudah sakit, berasa. Tapi bottom lane kalau bisa dibilang mereka punya high ground coba dari Clean. Mencoba untuk melawan sedikit flanking dari seorang Palaski dan lihat! Rhythm of Joy telah dikeluarkan mencoba melakukan flanking mereka kehilangan Baik Sai bahkan. Meanwhile dari bottom lane card one last hit. Double kill, looking for 3 point. Apakah berhasil didapatkan tapi nampaknya gagal untuk triple kill from Kadera. Tidak ada 3 point untuk Geek Fam kali ini, tapi mereka masih punya kesempatan untuk masuk dari area base turret bagian bottom lane atau bahkan passive turret di area mid lane jika berhasil dipecahkan. Oh, mereka nggak bisa memaksakan keadaan kali ini. Tapi para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk bertahan. Fokus dengan Tsunami Slam! No, jungler Worshipal! Setidaknya mereka berhasil mempertahankan ring base mereka. Ya, tapi sekarang lihat Wave Minion masih akan didorong lagi dan Geek Fam tidak akan memberikan kesempatan sama sekali. Ada final Gendor, bahkan lihat dengan harta tahta dan Sonata Kadera godlike. Membuat dirinya terlalu kuat kali ini dengan Sky Vision yang sudah dimiliki. Meanwhile, para pasukan dari tim Navi, mereka masih belum memiliki Worshipal. Dan satu hal lagi yang lebih parah, mereka nggak punya pasif dari X-Magic, Nevin. Ya, tidak ada pasif lagi yang tersisa. Wave Minions juga udah mulai masuk. Pasif di area atas juga udah nggak ada. 12 menit sudah berlalu. Dan sekarang dari Geek Fam, mereka akan coba untuk memaksimalkan sebelum nanti masuk ke arah objektif Lord selanjutnya. Mereka memastikan terlebih dahulu. Mencoba untuk mendapatkan damage tambahan, tapi dapatkan Charles Spam Left defensive telah dibuka bersama dengan Raven the Light. Make It belum ada bisa dipancing, jadi nggak ada apa sword. Dan itu dia, terlalu banyak soft skill plus retribution. Memastikan kalau misalnya harusnya Lord kali ini di tangan dari Geek Fam tanpa ada kontes Samsek. Yap. Kita melihat bagaimana Geek Fam ya, ini mereka mainnya sangat rapat sekali. Yep. Sangat memaksimalkan penggunaan dari efek heal Florin juga. Betul. Dengan adanya Soul yang akan bisa meng-kill terus-menerus. Dan mereka akan bisa berdiri selama kapanpun. Mereka bisa ada di depan base milik dari Navi. Tapi karena ada objektif ya kita agak geser dulu. Objektif Lord yang akan coba untuk di kontes Geek. Cuman sekarang, apakah dari Make It retribution-nya masih seperti di Lord sebelumnya? Aduh, kalau di Lord sebelumnya sih lumayan berbahaya ya. Apalagi dari Navi juga bukan tipe yang akan mundur. Mereka bakal coba untuk memberikan gangguan juga. Becky Chai yang sudah mulai mendekat. Kadera! Double kill akan di tangan seorang Kadera. Looking for triple kill, membuat para pasukan dari tim Navi memesan 10 ke belakang. Dan itu dia, Kadera 3 point! Looking for Mania!
Kadera, the goal digger from the heart, Maniac from Kadera. 4 poin kill berhasil disecure dan sekarang Geekfam satu langkah terakhir, satu pemain terakhir. No, ini bencana. One last man standing. Si Mei mampukah mempertahankan base mereka, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama, dan ini dia. Geekfam attack the game. Wah. 1-0 sudah berhasil disecure oleh Geekfam dengan permainan Kadera yang begitu panas. 4 poin kill Maniac berhasil disecure. Skypierce yang menyala menjadi jawaban juga, tapi Navi belum ada jawaban yang terlihat sejauh ini. Update patch, ada